Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial terkait dengan bagaimana cara guru mengajar atau melakukan pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam e-learning madrasah. Nah, pertama-tama silakan login dulu ya, login menggunakan username dan password. Dari mana dapat username dan passwordnya? Username dan password untuk guru dapat diinformasikan oleh operator e-learning ya, atau oleh operator madrasah seperti itu. Nah, di sini saya akan login menggunakan salah satu username guru ya. Boleh menggunakan NUVTK atau NIK ya. Kemudian passwordnya kita masukkan. Jika berhasil masuk nanti akan dialihkan ke halaman beranda seperti ini ya. Ini adalah forum madrasah. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu fungsi-fungsinya. Yang pertama, di bagian kiri ini ada profil ya. Yang pertama di sini ada tahun pelajaran yang sedang aktif, kemudian semester ganjil. Nah, di sini untuk merubah profil ya. Kita rubah dulu profilnya. Nah, di sini kita dapat memperbarui profilnya. Misalkan ada yang salah di nomor handphone, atau misalkan nama NUPTK ada yang salah, atau nama ada yang salah, itu bisa diperbaiki ya. Kan namanya bisa kita perbaiki, misalkan jadi M Dami contohnya ya, guru. Kemudian kita simpan, yang berdigit ya minimal. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil tersimpan ya, kita bisa lihat. Nah, berhasil tersimpan. Kemudian di sini untuk memperbarui password ya, ada password baru atau password lama. Jadi kalau misalkan mau diperbarui, silakan diperbarui. Jadi untuk memastikan keamanan datanya ya, keamanan akunnya terjaga, silakan melakukan pembaruan password secara berkala ya, seperti itu. Kalau tidak sama, kita ulang. Oke, berhasil ya. Selanjutnya di sini ada profil. Nah, profil ini kita dapat melengkapi foto juga ya. Contohnya kita lengkapi fotonya, misalkan sampel. Oke, simpan perubahan. Nah, tunggu sampai prosesnya untuk pergantian fotonya selesai ya. Nah, di sini ini untuk profil guru ya, untuk profil guru. Kemudian bagaimana Nah, jika proses perubahannya berhasil, di sini akan muncul ya seperti ini. Ini fotonya berhasil diperbaiki ya, misalkan diupload. Kemudian di sini ada kelas yang sudah dibuat. Ini yang sudah dibuat oleh kita nih, oleh guru tersebut. Misalkan ini ruang kelasnya berapa, kemudian aktivitasnya ada berapa. Oke, selanjutnya di sini ada postingan-postingan di dalam kelas ya, di dalam kelas. Dan selain di dalam kelas juga ini akan menampilkan postingan-postingan yang dikirim di forum madrasah. Oke, selanjutnya kita kembali ke forum madrasah di sini. Nah, ini. Selanjutnya di sini ada pembuatan ruang kelas baru. Jadi di sini kan kalau misalkan kita sudah membuat ruang kelas, nanti akan muncul di bawahnya ya seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin membuat ruang kelas baru? Silahkan klik buat ruang kelas baru, kemudian pilih kelas, misalkan kelas 10 contohnya, IPA uji coba ya contohnya ya, yang tadi kita naikkan di akun operator. Kemudian nama kelasnya misalkan 10 MIPA uji CB contohnya ya. Kemudian di sini adalah deskripsinya opsional, misalkan kita masukkan kelas daring atau misalkan kelas digital contohnya ya. Kemudian pilih mata pelajarannya, misalkan kita pilih contohnya fisika. Kalau misalkan belum ada mata pelajaran di sini silakan hubungi operator ya, operator e-learning agar ditambahkan. Oke, selanjutnya agenda pertemuan per semester ya. Di sini misalkan kita agendanya 8 pertemuan. Kemudian jika sudah seperti ini terisi semua, klik buat kelas. Nah, berhasil, nanti kita akan langsung masuk otomatis ya, otomatis kita akan masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat seperti ini contohnya. Nah, selain di sini ya, bagaimana jika misalkan ketika kita sudah logout kemudian kita ingin masuk ke dalam kelas kembali yang ini. Nah, di sini ada masuk ya, di sini ada 10 MIPA uji coba. Kalau misalkan tidak ada di sini, kita bisa klik di sini ruang kelas. Nah, di sini kita bisa cari nih, misalkan yang barusan kita buat. Nah, ini ya, MIPA uji coba, kita bisa buka kembali di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk timeline kelas ya. Nah, nanti sebelum masuk ke timeline kelas, kita terlebih dahulu kita kembali ke forum madrasah.
Nah, kemudian di sini ada wali kelas. Jadi kalau misalkan guru ditunjuk sebagai wali kelas, nanti akan ada menu tersendiri seperti ini, yaitu wali kelas kelas berapa, seperti itu. Dan jika guru tersebut ditunjuk sebagai guru BK, nantinya juga ada kelas guru BK seperti ini ya, khusus untuk guru BK. Oke, selanjutnya di sini ada postingan ya. Nah, guru juga bisa dapat mengirim postingan ya, misalnya seperti halnya status di Facebook dan seterusnya. Di sini misalkan contohnya assalamualaikum, kita ketik. Nah, ini hanya akan dibaca oleh siswa dan guru ya, guru di lingkungan madrasah. Jadi tidak akan keluar dari lingkungan madrasah atau e-learning madrasah. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini masuk. Assalamualaikum, seperti itu. Jadi di sini kita dapat mengirim postingan. Oke, selanjutnya di sini ada komentar. Jadi kita juga bisa berkomentar. Contohnya, oke Bu, contohnya seperti ini ya. Kirim. Nah, ini masuk ya. Kita juga bisa saling berkomentar antara guru dengan guru lainnya. Selanjutnya di sini ada ini ya, ada video conference. Ini kalau misalkan ada jadwal video conference dalam e-learning, nanti akan muncul ya di sini. Langsung klik tombol join, nanti akan tergabung ke dalam video conference. Soalnya di sini ada absensi guru nih. Jadi di dalam e-learning ada absensinya juga. Kita bisa mengkonfirmasi di sini. Misalkan saya hadir, klik. Nah, nanti kita bisa lihat di sini nih pada 15 September 2021 ini sudah terkonfirmasi hadir ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga tanggal 20 September ya. Sekarang tanggal 20 September kita sudah melakukan absensi nih pukul 21.50 ya. Kemudian di sini kita juga bisa menampilkan misalkan absen bulan Maret contohnya ya. Tampilkan. Nah, ini bulan Maret nih kita sudah absen juga nih. Jadi ada historinya. Kita bisa melihat misalkan pada bulan-bulan sebelumnya kita melakukan absen pukul berapa, seperti itu, dan hari apa. Oke, selanjutnya nah di sini otomatis ya. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan absen hadir, absen datang, di sini kita bisa melakukan absen pulang. Seperti ini, absen pulang. Nah, otomatis nanti di sini juga akan muncul nih absen hadir, absen datang pada pukul sekian, kemudian absen pulang pada pukul sekian. Nah, ini ya seperti itu. Ini untuk absensinya. Ini juga dapat dijadikan laporan ya. Jadi selain di akunnya guru, operator madrasah atau operator e-learning ataupun juga eksekutif kepala madrasah itu dapat juga nanti merekap ya, melakukan rekapan histori absensi guru ya, histori absensi guru di dalam e-learning madrasah dan siswa juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kelas yang tadi sudah kita buat ya. Tadi kita sudah membuat kelas, ini kelasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan di dalam kelas. Oke, kita masuk. Oke, di sini ada forum madrasah. Forum madrasah ada tampilan kelas ya. Tampilan kelas ini ada tampilan kelas. Yang pertama di sini ada deskripsinya. Nama kelasnya 10 MIPA uji coba ya. Kemudian deskripsinya kelas digital yang tadi kita buat, tahun pelajaran 2021-2022 semester 1. Ini tergantung dengan settingan di akunnya operator ya, operator atau admin seperti itu. Kemudian di sini ada kiriman tentang statistik notifikasi. Jadi di sini ada tentang kelasnya. Nah, ini ada kode kelas. Jadi nanti ini kalau misalkan kita ingin menggabungkan ke antara kelas di kelas lain, itu bisa melalui kode kelas seperti itu. Selanjutnya di sini ada coffee class ya. Coffee class itu jadi kita misalkan kita mengajar di kelas 10A, 10B, 10C. Nah, kita cukup membuat satu kelas, kemudian mengisi satu kelas tersebut, misalkan KIKD-nya, kemudian KKM-nya, rencana pembelajarannya, bahan ajar. Nah, nantinya kita tinggal copy kelas ke kelas 10B contohnya. Nanti otomatis semua konten yang ada di 10A akan ditarik atau di copy ke kelas yang kita tuju, misalkan 10B ya, seperti itu. Jadi itu akan mengantisipasi, jadi kita agar tidak membuat kelas berulang-ulang, input berulang-ulang dan seterusnya gitu kan, seperti itu. Nanti kita akan simulasikan setelah kontennya ada ya, datanya ada. Nah, selanjutnya di sini ada undang siswa ya. Undang siswa ini kita dapat menggabungkan siswa. Jadi di sini kalau di fitur guru di dalam kelas itu hanya dapat menggabungkan siswa-siswa yang berada di rombel tersebut. Contohnya kita tadi kan membuat kelas untuk 10 MIPA uji coba ya. 10 uji coba nama rombelnya itu. Jadi di sini ada kelasnya contohnya ya, IPA uji coba ya.
IPA Uji CB nih. Jadi kita hanya dapat menggabungkan rombel yang ada di siswa-siswa yang ada di rombel IPA Uji CB ini. Nah, bagaimana jika ingin menggabungkan siswa dari kelas, misalkan ini kan untuk kelas 10 ya, dari kelas 12 itu bisa melalui kode kelas. Pertama kita gabungkan dulu ya di sini ya, gabungkan sama siswa. Nah, jadi di sini kita bisa menggabungkan satu persatu seperti ini. Nah, bisa juga langsung semuanya ya, ada 10 siswa di sini, tinggal kita gabungkan saja, klik OK. Nah, di sini sudah tergabung ya. Sudah tergabung semua. Bagaimana ngeceknya bahwa siswa tersebut sudah tergabung semua? Kita bisa masuk ke data siswa tergabung. Nah, di sini sudah masuk ya. Sini sudah masuk. Kita juga bisa mengeluarkannya nih. Oke, kita keluarkan ya contoh. Nah, jadi 9 ya. Jadi kalau misalnya kita undang siswa lagi, nah, ada satu siswa yang belum tergabung karena barusan kita keluarkan. Kita gabungkan kembali. Oke, kita tutup. Kita kembali ke timeline kelas. Nah, di sini kita bisa mengirim postingan ya. Jadi misalkan kita mau mengirim postingan ke kelas tersebut, contohnya misalkan anak-anak tolong kerjakan ujian dan sebelum itu unduh terlebih dahulu materi pembelajaran pada menu bahan ajar. Oke. Bagikan. Nah, ini nantinya akan dibaca oleh siswa yang tergabung di dalam kelas ini, seperti itu ya. Jadi tidak akan dibaca oleh guru lain, tapi hanya dapat dibaca oleh siswa yang tergabung di dalam kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke video conference di sini ya. Di sini kita juga bisa membuat buat virtual meeting ya. Jadi kita bisa membuat pertemuan, contohnya seperti ini. 20, kemudian contohnya pertemuan kelas 10 virtual meeting. Nah, di sini masuk ya seperti ini. Nah, kita bisa memulainya nanti juga siswa nanti akan ada jadwal seperti ini. Nah, kita sambil kita sambil kita simulasi yang guru, kita juga simulasi yang siswa ya, biar bersamaan jadi langsung tahu hasilnya seperti apa. Kita cari dulu di sini ya. Oke, di sini kita cari siswanya. Jadi kita akan login sebagai siswa juga nih. Jadi biar tahu nih di dalam kelasnya seperti apa. Nah, masuk siswa. Nah, seperti ini ya, di siswa, di halaman siswa. Di sini nah, siswa tergabung nih. Tadi kita kan sudah menggabungkan, ini ke siswa ya. Kita sudah menggabungkan, jadi di otomatis nanti di siswa akan muncul seperti ini, ruang kelas Anda. Nih, dibuat oleh siapa, nama gurunya, semester berapa. Nah, ini kita akan masuk sebagai kelas siswa. Nah, ini masuk ke dalam kelas yang tadi ya, yang tadi dibuat oleh guru. Kemudian kita masuk ke video conference. Nah, di sini ya. Di sini sudah muncul nih. Nah, di sini sudah muncul list video jadwal video conference-nya yang dibuat oleh guru. Kemudian kita belum bisa mulai ya, karena hanya dapat dimulai terlebih dahulu oleh guru, seperti itu. Nah, kita akan mulai sebagai guru. Sini video conference ini ya. Kita masuk, kemudian kita join. Nah, tunggu beberapa saat. Di sini kita allow ya. Nah, kemudian di sini ada ya, join meeting, contohnya ini namanya otomatis ya. Oke, join meeting. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada. Kemudian kita akan join juga sebagai siswa di sini. Kita masuk ke video conference. Jadi otomatis ya. Jadi ketika sudah dimulai oleh guru, nanti di siswa juga akan muncul join. Nah, seperti ini. Ini sebagai siswa. Kalau misalkan belum dimulai oleh guru, tidak bisa dimulai. Allow, join. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi di guru nanti siswa ya, ini ada ya. Jadi ini kan hanya dapat digunakan satu kamera ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini jadi ini guru, ini siswanya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur-fiturnya ya. Jadi kita bisa misalkan seperti contohnya kita bisa di sini ada share screen. Ada chat ya, ada chat, kemudian ada share screen di sini. Kalau misalkan kita mau share screen bisa di sini juga, aplikasi Windows atau Chrome tab. Tinggal dipilih saja ya, seperti itu. Seperti ini contohnya ya, kita bisa share screen.
atau kita akan share screen yang ini contohnya ya, share. Nah ini kita sedang share screen ya, kita sedang share screen. Seperti itu, kita bisa share screen. Kemudian di guru juga di sini ya. Oh ini karena sinyal ya, seperti itu. Nah ini juga di halaman guru juga nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa siswa yang tergabung, nanti akan muncul juga di halaman seperti ini. Oke, itu untuk bagian video conference. Selanjutnya kita akan tutup videonya. Bentar, kita akan tutup di sini ya, sebagai gurunya. Nah kita sudah ditutup. Oke, sudah. Nah di sini kita ada historinya nih, siapa yang sudah ikut. Nah ya, Abdul Aziz ikut ya, siswa atas nama Abdul Aziz ikut masuk ke room tanggal 20 September pukul 21.58. Jadi ada historinya siapa yang ikut, ada listnya, ada partisipannya siapa yang ikut virtual di e-learning madrasah ini, virtual Zoom ya, virtual bukan Zoom, virtual video conference ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada standar kompetensi. Jadi di sini ada KIKD ya, ada KIKD. Contohnya ini untuk KI 3 pengetahuan. Kita bisa isi ya. Contohnya saya akan copy dari kelas lain yang sudah pernah saya buat. Seperti ini contohnya. Sebentar. Standar kompetensinya. Nah, ini ya contohnya ya. Kita akan copy. Kemudian kita akan masuk ke dalam kelas yang tadi. Uji CB, buka. Nah kita akan paste di sini, tinggal edit, klik tombol pensil ini ya, kemudian paste, kemudian simpan. Nah sudah tersimpan. Kemudian kita juga bisa copy dari ini ya, kita akan copy saja jadi biar lebih cepat. Kemudian paste di sini keterampilannya. Nah kemudian KD-nya, kompetensi dasarnya apa saja. Di sini saya akan salah satu copy ya, kopikan salah satu. Jadi kalau misalkan untuk KD-nya tidak perlu menggunakan angka ya, 3.1 jadi otomatis angkanya. Cukup memasukkan nomor 1, kemudian KD-nya apa, ini urutannya ya. Jadi untuk 3.1-nya itu otomatis seperti ini contohnya. Nah ini ya otomatis ya 3.1 jadinya. Kemudian kita ulang, misalkan 3.2 kita copy juga. Nah, ini ya. Nah di sini kita masukkan 2, KD-nya apa? Langsung masuk juga dengan 3.2 ya. Nah bagaimana jika ada perubahan, tinggal diklik tombol pensil seperti ini, tinggal diperbaiki, simpan langsung. Misalkan kita akan rubah ininya ya, contohnya menjelaskan hidup, tambahin hidup. Nah otomatis ya di sini bertambah. Nah begitupun yang keterampilan di sini juga kita akan bisa masukkan, misalkan kita juga bisa copy dari Excel ya, copy dari Excel ataupun dari Word yang kita sudah miliki. Masukkan urutan 1, simpan. Oke, sebentar kita refresh dulu. Nah ini jaringan ya, jadi kalau misalkan seperti ini kita refresh saja, ya, kita refresh, kemudian kita masukkan urutannya, kemudian simpan ya, copy paste, kemudian simpan. Nah masuk ya, 4.1 menyusun laporan hasil percobaan. Nah, ini 3.2 nya kita copy juga biar sama dengan pengetahuan dan KI 3, kita paste di sini. Ini 2 simpan, kita cek. Nah ada masuk ya, 4.1, 4.2, 3.1, 3.2. Oke, itu untuk KIKD ya. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, dipastikan mengisi terlebih dahulu KIKD-nya seperti ini ya contohnya. Selanjutnya di sini ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah di sini kita bisa tentukan nih KKM-nya. Kan ini KD, ada 2 KD ya, sesuai dengan yang kita isi di sini ya. Ini akan ada 2 KD. Di sini juga ada 2 KD, KD 1 dan KD 2. Nah di sini kita tinggal pilih nih, kan untuk penentuan KKM ada 3 aspek ya. Yang pertama ada kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Kemudian kita pilih misalkan untuk KD 1 tinggi, sedang, tinggi. Untuk KD 2 nya misalkan kompleksitasnya tinggi, daya dukungnya tinggi, intake peserta didiknya tinggi juga. Nah ini KKM-nya ya, KKM untuk mata pelajaran ini mata pelajaran MIPA, KKM MIPA 10 MIPA uji coba ini KKM-nya 73. Ini predikatnya.
Nah, bagaimana jika misalkan ini harusnya 75 nih jadi ini opsional ya. Ini kalau misalkan kita pilih dulu di sini, nanti kalau misalkan gak nemu-nemu nih sesuai dengan keinginan kita, misalkan pengen 77 gitu kan KKM-nya. Ya, ini tinggal diedit saja di sini. Nah, masukkan 77. Simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis juga 77. Jadi tidak perlu misalkan kalau misalkan kesulitan di perhitungan ini, cukup edit di sini saja. Jadi disesuaikan di sini karena nantinya tugas siswa ketika di tugas KAI 3 pengetahuan dan KAI 3 keterampilan, ketika nilai siswa itu masih kurang dari KKM. Nah, ini nantinya akan ada tombol remedial aktif seperti itu ya. Jadi dipastikan nih untuk KKM-nya sudah sesuai. Oke. Untuk penjelasan KKM sudah. Selanjutnya kita masuk ke rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran, kita klik di sini rencana pembelajaran. Nah, di sini ada keterangan dalam kelas ini Anda harus melakukan pertemuan dengan siswa sekelas sebanyak 8 kali pertemuan. Jadi ini sesuai dengan yang kita set di awal ketika membuat kelas. Silahkan dilihat sebelumnya ya. Kemudian di sini kita kalau bagaimana ingin membuat rencana pembelajaran. Nah, di sini kita cukup klik tambah atau buat rencana pembelajaran. Kemudian misalkan ini kan semester ganjil ya contohnya ya. Kita masukkan nih tanggalnya, jam keberapa kita akan mulai, kemudian jam ke-1 sampai jam ke-2 contohnya ya. Kemudian pilih pertemuannya pertemuan 1. Topik materi bahasannya apa? Misalkan metabolisme tubuh contohnya ya. Kemudian pilih KI-nya, KI 3-nya misalkan pengetahuan, KD-nya itu ini ya contohnya misalkan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Oke, kita pilih di sini. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Misalkan tujuan pembelajarannya ini opsional ya, jadi boleh diisi juga. Misalkan yang pembelajaran mengharapkan siswa dapat mengetahui metabolisme tubuh contohnya. Kemudian metodenya apa? Misalkan diskusi dan tanya jawab. Ini bebas ya, jadi bisa kita ketik. Media sumber belajar contohnya misalkan buku, internet. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini bisa dijelaskan juga kegiatan pembelajaran melalui e-learning madrasah. Penilaian, di sini bisa masukkan juga penilaian mengerjakan ujian harian metabolisme contohnya ya. Alokasi waktu contohnya 2 JPL jam ya, 2 jam contohnya ya. Keterangan ini bisa dimasukkan juga, misalnya keterangannya ini opsional ya, tidak boleh tidak diisi. Nah, ini juga opsional sebetulnya, nggak apa, kita simpan. Nah, langsung masuk ya, cepat ya. RPP berhasil disimpan di sini, masuk langsung di sini. Bagaimana jika ada perubahan? Di sini ada tombol edit untuk jika misalkan mau perbaikan dari dari tujuannya atau yang lain-lainnya, itu bisa kita perbaiki. Nah, bagaimana jika menghapus? Kita klik hapus. Nah, di sini sudah ada RPP-nya ya, langsung jadi RPP. Jadi yang barusan kita input ini kita bisa unduh ke format RPP. Nah, ini sudah langsung jadi RPP ya, rpp.pdf. Kita buka. Nah, seperti ini formatnya. Jadi yang pertama di sini ada nama rencana pelaksanaan pembelajaran, nama madrasahnya, kemudian kelasnya dan semesternya, kemudian mata pelajarannya fisika, tahun pelajaran 2021-2022, waktu 8 pertemuan. Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan yang diinput tadi sama kita ya, mengharapkan siswa dapat mengetahui metabolisme tubuh. Kemudian KD-nya ini kan 3.2 ya, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Materi esensi metabolisme tubuh, kemudian metodenya diskusi tanya jawab, media sumber belajarnya buku internet, kegiatan pembelajarannya kegiatan pembelajaran melalui madrasah, penilaiannya mengerjakan ujian harian metabolisme. Nah, ini otomatis juga ya, ada kepala madrasahnya siapa, kemudian ininya guru mata pelajarannya, nama guru mata pelajarannya. Jadi di sini tinggal tanda tangan untuk jadi format RPP-nya. Jika ada perubahan silahkan diperbaiki di sini. Misalkan kita akan tambahkan misalkan manusia, kita tambah ya, simpan. Nah, jadi manusia ya, kita unduh lagi RPP-nya.
Nah, otomatis di sini juga berubah ya, di RPP-nya juga berubah, ada tambahannya manusia seperti ini. Oke, selanjutnya untuk RPP kita sudah masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan bahan ajar ya, bahan ajar. Nah, bagi di sini karena kita belum membagikan bahan ajar ya, belum pernah membagikan bahan ajar. Di sini ada tombol bagikan bahan ajar, bagikan baru juga ada ya, di sini juga ada. Kita klik salah satu saja, misalkan di sini atau di sini. Nah, di sini ada keterangan ya. Anda dapat mengupload bahan ajar yang Anda miliki untuk kelas ini. Yang pertama. Yang kedua, Anda dapat membuat bahan ajar berbentuk dokumen, PDF, Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya atau dan sebagainya. Nah, atau URL juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, Anda dapat mencari bahan ajar dari guru berbagi yang dibuat oleh guru lain atau Anda sendiri ya. Jadi di sini kita juga bisa lihat dari guru berbagi ya. Di mana guru berbagi ada di sini. Madrasah Berbagi namanya. Nah, kita bisa lihat di sini juga ya untuk mencari materi-materi pembelajaran ya. Nah, di sini kita bisa unduh hasil dari modul misalkan seperti ini untuk pembelajaran. Kita kembali ke kelas. Kemudian bahan ajar yang Anda share dapat dipelajari oleh siswa yang tergabung di kelas Anda. Nah, oke, ini yang keempat. Nah, di sini kita bisa ambil dari kelas lain. Nah, ini kita maksudnya dari kelas lain itu adalah kelas yang sebelumnya sudah kita buat ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita ambil ini. Oke, ambil. Nah, langsung masuk ya. Jadi kita bisa mengambil ini jadi langsung masuk. Nah. Oke, ini untuk kelasnya. Ini kemudian kita cek ya. Kita cek dulu ambil dari kelas lain. Contohnya kita lihat file dulu ya, biar ini enggak ada kosong filenya. Karena ini lokal ya. Sama juga, ini sama juga. Kita cek yang ada filenya. Ini kayaknya kosong semua karena filenya itu sudah dimigrasi. Oke, jika seperti itu bapak-bapak kita ini aja kita upload saja. Kita upload saja. Seperti ini contohnya, upload dari komputer. Nah, pilih jenis bahan ajarnya misalkan PDF atau PowerPoint ya. Ini bisa PDF atau di sini bisa bahan ajar format Microsoft Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, link artikel, bahan ajar gambar. Nah, video contohnya ya. Kita upload video. Ambil file bahan ajarnya, kita pilih videonya yang akan diupload. Contohnya misalkan yang ukurannya berapa ya? Nah, ini 3. Nah, ini ya contohnya ya. Contohnya ini kita upload. Kemudian masukkan nama bahan ajarnya. Video metabolisme tubuh proses, contohnya ya. Nama bahan ajarnya apa? Metabolisme tubuh. Nah, ini keterangannya apa? Misalkan dalam video di atas merupakan proses metabolisme tubuh manusia. Nah, ini di sini bisa kita share ya. Misalkan kita akan bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa. Jadi kita bisa simpan untuk pribadi ya. Atau misalkan jika sudah siap, nanti kita bisa share ke siswa. Contohnya kita akan simpan pribadi dulu. Jadi kita tidak akan dipublish dulu ke siswa. Jadi nanti di siswa tidak akan muncul ya. Seperti itu. Oke, di sini kemudian bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas berapa. Nah, ini bisa kita centang nih. Jadi kita sekali upload bahan ajar kita dapat mengirim ke semua kelas yang sudah kita buat ya. Kita bisa centang-centang di sini. Ini kita akan kirim ke 3 kelas. Simpan bahan ajar. Nah, ini proses upload bahan ajar seperti itu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Karena ini tergantung dengan video dengan file besaran file yang kita upload seperti itu. Nah, ini ya di sini. Oh, sebentar, kita masuk ke ruang kelas yang tadi ya, MIPA uji CB. Nah, ini di bahan ajar sudah masuk ya. Di sini proses metabolisme tubuh nih, video ya. Kita bisa edit di sini jika ada perbaikan, kemudian kita bisa hapus juga kalau misalkan ada ingin diperhapus. Di sini ada keterangan disimpan untuk pribadi. Nah, ini dibagikan untuk siswa. Nah, jadi seperti ini contohnya, kita akan masuk sebagai siswa yang tadi ya. Jadi di sini kita masuk. Nah, di sini di siswa ini akun siswa ya. Akun siswa yang tergabung di dalam kelas uji CB ini ada KIKD yang sudah kita isi. Siswa bisa lihat nih. Jadi diharapkan siswa itu sebelum pembelajaran jadi tahu tujuannya gitu. Misalkan pengetahuan KI
kompetensi intinya apa, kemudian KD-nya apa gitu kan, seperti itu. Nah, KKM-nya juga berapa, siswa tahu gitu kan, seperti itu. Jadi informatif ya. Kemudian rencana pembelajarannya juga tahu. Nih, Senin, pada hari Senin ini nanti akan ada pertemuan misalkan metabolisme tubuh manusia, materinya yang akan disampaikan. Nah, jadi siswa juga bisa tahu ya RPP-nya. Nah, bahan ajarnya di sini sebentar. Bahan ajarnya itu, nah bahan ajarnya ini ya, kita belum refresh. Nah, bahan ajarnya ini yang muncul hanya satu. Kenapa? Karena yang satunya itu dibagikan, disimpan untuk pribadi di gurunya. Jadi di akun siswa tidak akan muncul ya. Kita lihat di akun gurunya. Nah, ini kalau di akun guru muncul ya. Jadi di sini kita misalkan kita akan publish nih. Kalau misalkan mau dipublish, bagaimana caranya? Caranya tinggal klik tombol pensil ini. Kemudian di sini kita aktifkan. Nah, di sini ya. Simpan bahan ajar. Nah, di sini sudah ada keterangan dibagikan untuk siswa. Selanjutnya di siswa bagaimana? Di siswa di sini akan muncul. Nah, proses metabolisme tubuh kita bisa buka di sini. Nah, di sini ada videonya ya, ada videonya seperti itu. Ini untuk bahan ajar. Oke, itu untuk bahan ajar yang sudah berhasil di-upload ya. Jadi nantinya kalau misalkan udah ada banyak bahan ajar, nantinya siswa ataupun kita dapat melihat misalkan bahan ajar sebelumnya, siswa dapat mempelajari juga. Jadi bahan ajarnya tidak hilang. Selanjutnya seperti ini ya, kita akan masuk ke ruang kelas yang sudah pernah kita buat. Nah, seperti ini ya, bahan ajarnya terekap seperti ini ya. Jadi diuploadnya tanggal berapa, kemudian ini ada historinya juga ya, seperti itu nih. Jadi siswa nanti dapat mempelajari materi-materi sebelumnya gitu kan, walaupun pembelajarannya sudah berakhir. Selanjutnya kita masuk ke data siswa tergabung. Nah, data siswa tergabung ini adalah data siswa yang sudah kita gabungkan ya. Ini kan bagaimana jika kita ingin mengundang ya, misalkan ada kelas, kita membuat ruang kelas yang dapat tergabungnya antara kelas 10, 11, 12. Jadi kelas campuran ya. Nah, ini kita bisa menggunakan kode kelas. Di sini kita bisa kode kelasnya. Nah, ini bisa di-share ya ke siswa yang bersangkutan. Silahkan login silahkan bergabung ke dalam kelasnya melalui kode kelas. Contohnya seperti ini. Kita akan lihat di sini. Kita akan login sebagai siswa kelas 10 ya. Kelas 12 ya, tadi kan kelas 10. Nah, kita akan cari siswa kelas 12 dulu. Kita akan login sebagai admin. Nah, di sini kita akan login sebagai siswa kelas 12. Kita filter kelas 12 tentunya ya. Jadi ini ya. Kita akan login sebagai kelas 12 ini ya. Nah, ini kemudian nah di sini kan ada di halaman siswa ada masukkan kode kelas untuk bergabung ya. Untuk siswa misalkan ini kan tadi kita buat kelas ini untuk kelas 10 ya, rombel ini. Nah, siswa kelas 12 bisa bergabung melalui kode kelas, atau siswa yang bukan kelas yang dituju ini dapat bergabung melalui kode kelas. Jadi seperti ini. Nah, ini masukkan kode kelasnya di sini, kemudian klik cari. Nah, di sini muncul ya 10 MIPA uji coba dibuat oleh guru ya, nama gurunya ini di sini. Nah, ini siswa dapat bergabung ke kelas. Kita klik di sini oleh siswanya. Klik. Sebentar kita jaringannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini selamat Anda sudah tergabung ke kelas ini ya. Jadi siswa ketika masuk ke Forum Madrasah muncul juga di sini 10 MIPA uji coba. Ruang kelasnya juga muncul di sini ya, uji coba. Nah, siswa bisa bergabung ke dalam kelas. Tadinya kan siswanya di sini ada 10 siswa ya. Kita masuk sebagai guru kembali. Tadinya kan ada 10 siswa ya. Jadi harusnya 11 kan, nambah 1. Kita cek di data siswa tergabung. Nah, di sini sudah ada 11 siswa ya. Ini ada kelas 12 yang tergabung nih. Ini ya. Kelas 12 yang tergabung di kelas ini. Di kelas yang kita buat. Jadi kita sudah bisa menggabungkan antara kelas 10, 11, 12 dalam satu kelas ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada absensi kelas. Oke, absensi kelas. Nah, di sini
ada absensi kelas ya di sini. Jadi kalau misalkan ada siswa yang absen nanti akan muncul di sini. Kita simulasikan. Nah, salah satu saya akan login, ini saya login sebagai siswa ya, dummy siswa. Kemudian saya konfirmasi kehadiran. Oke, yuhu, berhasil dikonfirmasi kehadiran. Selanjutnya di halaman guru ini di kelasnya kita masuk kembali. Nah, di sini muncul ya absen pada 20 September 2021 pukul 22.39. Jadi nanti akan ada rekapnya nih, siswa tersebut absen pada pukul berapa, pada tanggal berapa begitu. Ini juga ada filternya ya, kita bisa menampilkan misalkan tanggal 7 atau misalkan back ya, kita Agustus, 12 Agustus. Nah, ini enggak ada ya, kosong, belum ada yang absen. Kemudian rekap kehadiran bulanan. Nah, ini juga kita bisa menampilkan per bulan nih. Misalkan kita akan tampilkan bulan Juli ya contohnya ya. Jadi 2021 apakah ada datanya? Nah, kosong datanya ya. Nah, nantinya kita juga bisa melihat nih rekap per bulanannya di sini ya sebagai guru. Misalkan September. Nah, September kita lihat. Ini September ya. Nah, ada ya 2239 nih salah satu yang tadi kita absen atas nama siswa dan siswa ini. Kita bisa cetak PDF atau cetak Excel juga ya. Jadi semua yang di sini bisa cetak Excel. Jadi untuk kebutuhan dokumentasi atau laporan kita bisa cetak Excel seperti ini. PDF juga sama, cetak PDF. Itu ya, ini PDF-nya sudah masuk ya. Oke, selanjutnya di sini ada rekap kehadiran bulanan sudah. Nah, kemudian ada rekap absensi kelas. Jadi ini kalau misalkan kita ada pertemuan luring ya, luring. Ini bisa juga kita menggunakan absensi kelas. Kan biasanya kita kalau di kelas itu kan menggunakan misalkan dipanggil ya satu-satu ya, misalkan Ajis seperti itu ya, hadir atau tidak, sakit Bu, seperti itu. Ini kita bisa gunakan juga di dalam kelas, misalkan sakit seperti itu. Nanti ini juga bisa buat laporan kita ya, laporan misalkan dalam 1 tahun berapa kali siswa tersebut sakit gitu kan, atau tidak hadir seperti itu. Kemudian di sini ada WhatsApp ya, WhatsApp Plus ya, seperti ini. Nah, ini kita belum membuat soal CBT ya. Jadi di sini nanti kita bisa mengirim soal-soalnya, soal CBT. Dan nanti ini kita skip dulu ya, kita masuk dulu ke CBT-nya sama KI 3 dan KI 4. Jadi agar ada datanya yang dikirim seperti itu ya. Kemudian jurnal guru. Nah, ini jurnal guru ini ya, ada keterangannya ya, jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Setiap kejadian terhadap siswa di dalam kelas mata pelajaran yang Anda ampu dapat dicatat dalam jurnal guru agar dapat dimonitor wali kelas dan guru BK. Jadi wali kelas nanti dapat melihat nih, misalkan siswa ini gak ngerjain tugas nih, seperti itu ya, tanggal berapa, misalkan di akhir penilaian, misalkan akhir tahun, akhir semester misalkan contohnya ya, itu kita bisa melihat tuh siswa ini ada catatan tidak dari guru gitu kan, contohnya misalkan seperti ini ya. Tempat kejadian kalau misalkan ada catatan misalkan tanggal 20 siswanya siapa, misalkan Abdul Aziz ini, kejadiannya tidak mengerjakan tugas contohnya ya, tidak mengerjakan tugas, sikapnya negatif, disiplin negatif. Nah, di apa ya, diarahkan untuk mengerjakan atau dihubungi orang tuanya, dipanggil orang tuanya semuanya ya, orang wali siswanya. Simpan kejadian. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi misalkan nanti kita ada banyak kejadian, misalkan perilaku di dalam kelas, itu kita bisa catat di sini ya. Ini untuk rekapan juga, untuk bahan laporan kita juga bisa digunakan untuk bahan laporan juga seperti itu. Selanjutnya di sini ada computer based CBT ya. Di sini klik. Nah, di sini kita ada keterangan nih. Nah, ini belum ada ya, kita buatkan dulu, nanti dijelaskan satu persatu. Nah, di sini kan untuk membuat ujian CBT, klik buat ujian CBT baru di sini. Klik. Nah, di sini kita pilih nih mau apa. Ada penilaian harian, penilaian akhir semester, ada kuis, ada ujian akhir madrasah, ada ujian madrasah dan lainnya. Nah, di sini kita kalau misalkan nggak ada yang di sini, kita pilih ujian lainnya saja. Tapi kalau misalkan penilaian harian, di sini kita biasa pilih penilaian harian. Nah, di sini otomatis muncul KD-nya nih. Nah, ini untuk PH untuk KD berapa? Misalkan untuk KD 3.1. Kemudian CBT-nya apa? Misalkan PH 1 ya contohnya.
Kemudian ini bebas ya, nama ujian CBT-nya apa. Nah, kemudian ini tanggal mulai ujiannya. Jadi siswa dapat memulai ujian dari tanggal dan pukul berapa sampai tanggal dan pukul berapa, seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan ini bisa di ini ya, kalau misalkan ini kan misalkan 030 contohnya. 3 di gini ya, tinggal diketik juga bisa. Selanjutnya di sini bisa acak soal atau diurut. Nah, kalau misalkan urut kita seperti ini ya. Kalau misalkan acak soal kita seperti ini. Diaktifkan. Kemudian aktifkan ujian. Nah, di sini kalau misalkan dinonaktifkan ujiannya, jadi siswa nanti akan memasukkan kode ujian ya. Tidak bisa mengakses ujian. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan dinonaktifkan langsung, nanti siswa langsung bisa mengerjakan ujian. Tapi kalau misalkan dinonaktifkan seperti ini, nah itu siswa tidak dapat mengerjakan ujian. Jadi nanti menunggu diaktifkan oleh guru ya, seperti itu. Kita aktifkan saja. Selanjutnya buat soal ujian. Nah, di sini untuk membuat soal ujian bisa melalui form seperti ini ya. Tinggal misalkan nomor urut 1 pilih jenis soalnya, misalkan salah benar. Kemudian di sini bisa kita klik misalkan apa ya pilihannya, misalkan Indonesia adalah negara yang kaya contohnya ya. Tinggal kita set nih jawabannya benar kan, nanti di siswa akan memilih tuh benar atau salah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menambah soal, tinggal klik tambah soal di sini. Nah, ini soalnya jadi 2 ya, pertanyaan kedua. Kemudian jenis soalnya misalkan pilihan ganda atau menjodohkan, atau short answer bisa ya, menjodohkan contohnya. Misalkan di sini silahkan cocokkan pasangkan di bawah ini, seperti itu. Ini pertanyaannya apa, nanti jawabannya apa. Misalkan presiden Indonesia, misalkan ya, Indonesia itu misalkan bineka. Contohnya misalkan madrasah contohnya misalkan mandiri. Nah, kemudian pertanyaannya misalkan ujian atau libur, senang contohnya ya, contoh ini ya. Kemudian pertanyaannya misalkan apa ya, kodok misalkan ya, kodok, ular, sapi contohnya ya. Sapi itu misalkan rumput. Oke. Nah, ini untuk menambahkan satu persatu. Kita simpan dulu nih ya, nanti kita jelaskan juga dari bank soal madrasah atau info soal Excel. Kemudian di sini kita bisa juga misalkan tambah soal lagi. Nah, ini soal nomor 3 nih, kita pilih pilihan ganda misalkan ya. Misalkan siapa presiden Indonesia contohnya ya. Opsi jawaban A nya misalkan Jokowi, jawaban B nya misalkan Megawati, jawaban C nya misalkan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY kita singkat ya. Kemudian jawaban D nya misalkan BJ almarhum ya, BJ Habibie. Kemudian jawaban E nya kita urut presiden setelah BJ itu almarhum juga Gus Dur contohnya ya. Kemudian simpan dan tutup misalkan ya, atau tambah soal lagi, kita masukkan soal nomor 4 contohnya misalkan soal answer. Misalkan di sini titik adalah Indonesia, nah, misalkan kaya negara, jawabannya kunci jawabannya negara, kunci jawabannya. Jadi nanti siswa yang menjawab negara misalkan ya, itu dihitung benar seperti itu. Nah, ini kita simpan dulu ya, kita 5 soal. Atau satu lagi ya, kita yang esai. Nah, satu lagi tanggung, kita esai tambah soal esai. Esai nih misalkan jelaskan pengertian dari hidup contohnya ya. Simpan dan tutup ujian. Nah, di sini sudah ada 5 soal yang berhasil kita masukkan nih. Nama jenis soalnya pilihan harian, KD 3.1 namanya PH1 ya, semester ganjil, waktu mengerjakannya 20 September 21 pukul
22.44 sampai batasan mengerjakan ya, ini waktunya 10 menit. Nah ini kalau misalkan waktunya kita memperbaiki, misalkan itu kan 10 menit terlalu lama ya, ini tinggal kita set aja 60 menit misalkan ya, 60 menit simpan data. Nah ini jadi 60 menit ya. Nah di sini kita bisa unduh ya. Oke, kita belum jelaskan tadi yang gambar ya, bagaimana jika masukkan gambar. Kita kembali ke edit, kemudian di sini contohnya di pilihan ganda ya, kita atau di pilihan ganda ini ya. Nah ini ya, kita masukkan gambar. Di bawah ini adalah gambar apa contohnya ya. Ini kita bisa masukkan gambar di sini nih. Nah, gambar kita bisa upload kalau tidak ada ya, upload misalkan picture, kemudian apa ya, sertifikat, akta, semuanya seperti ini ya. Nah kemudian nah seperti ini ya, gambar apa, ini bisa misalkan gambar juga, ini juga kalau misalkan mau digedein, gedein aja. Nah seperti ini. Nah kita juga selain memasukkan gambar, kita juga bisa memasukkan rumus ya di sini ya. Kimia ini untuk matematika, ini untuk kimia. Nah ini untuk kimia, misalkan seperti ini HOC. Nah ini ya, ini ada kode-kodenya ya di sini untuk rumusnya. Akan masuk ke sini langsung ya, seperti itu. Ini untuk masukkan gambar dan rumus, ini bisa dilihat-lihat ya, apa fungsinya. Ini untuk seperti di Microsoft Word ya, seperti itu. Ini apa fungsinya, masukkan link audio di sini bisa juga ya. Jadi kalau misalkan ada audio, bisa kita masukkan iframe di sini, iframe saja. Jadi nanti kalau misalkan untuk listening ya, kita bisa lewat iframe sini, iframe tinggal masukkan linknya. Jadi si audionya diupload di Google Drive saja, nanti tinggal kita masukkan linknya di sini, seperti itu. Simpan dan tutup ujian. Nah ini ada 5 soal, kita di sini ada warna kuning, tombol warna kuning ini untuk preview ya, preview ujian, jadi simulasi ujian. Jadi sebelum kita publish ke siswa, jadi kita bisa ngecek nih apakah jawabannya sudah benar semua, kunci jawabannya, atau ada yang salah, seperti itu. Kita klik di sini. Nah di sini sudah ada ya, sudah ada kunci apa, ada 5 soal, aplikasi soal, 5 soal yang sudah kita buat. Benar, misalkan seperti itu. Ini jawabannya A ya, benar. Nah ini untuk menjodohkan seperti ini, nanti tinggal drag and drop ya, jadi siswa nanti drag and drop. Kemudian di sini selanjutnya ada gambar ya tadi ya, ada pilihan ganda. Kemudian di sini ada short answer, kemudian di sini ada essay. Nah, ini untuk preview soalnya. Kembali saja di sini ada edit CBT ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan terkait dengan nama, kemudian terkait dengan waktu, itu bisa disetting di tombol edit ini. Nah unduh CBT ujian ini kita bisa lakukan, misalkan kita kan tadi sudah input 5 soal ya. Nah kita bisa formatnya seperti ini ya, kita bisa ekspor ke PDF seperti ini untuk inputannya. Kemudian di sini ada hapus ujian. Jadi jika misalkan mau dihapus saja ya. Tapi kalau misalkan sudah ada siswa yang mengerjakan, ujian ini tidak dapat dihapus ya, karena datanya hilang nanti. Kemudian di sini ada analisis butir soal. Ini nantinya akan nampil nih siswa-siswa yang mengerjakan per butir soalnya. Tapi berhubung ini belum ada mengerjakan, jadi tidak bisa didemokan ya. Nanti kita simulasi di akun siswa ya. Oke, selanjutnya kita sebelum ke sana, kita di sini akan masukkan dulu ujian baru ya untuk import PDF dan Word. Oke, misalkan di sini kita pilih ujian madrasah contohnya Fisika 10 menit. Oke. Nah kemudian kita bisa dari bank soal madrasah dulu deh. Di sini kita set pengaturan ujiannya, contohnya ya dari bank soal madrasah, dari BS bank soal madrasah. Nah, di sini dari bank soal madrasah kita bisa mengambil nih ya, jadi ketika kita membuat soal itu kita bisa soal itu bisa digunakan untuk untuk berkali-kali seperti itu ya. Jadi kita tinggal masuk ke bank soal madrasah, kemudian kita pilih nih ujiannya, misalkan semester apa gitu kan. Nah ini kan fisika ya, kita semester ganjil contohnya ya, kita tampilkan ganjil. Nah ini ada 25 ya, tahun pelajarannya 2021-2022 ada berapa? Nah ini ada 9 nih. Nah di sini kita bisa ambil, misalkan kita akan mengambil dari yang ini ya, yang biologi 34 soal. Kita ambil soal seperti ini.
Nah, ini muncul soal-soalnya ya. Ini ada 34. Ini kita juga selain kita bisa mengambil semua soal, kita juga bisa ngambil satu-satu nih. Kita ambil ini soal ini, kemudian dari soal yang lain kita ambil soal yang lain gitu kan, seperti itu. Kita bisa juga mengambil soal dari yang lain. Nah, kalau misalkan mau ambil semua soal, kita klik di sini ambil semua soal. Oke. Nah, di sini ini kan UM dari Bank Soal Madrasah nih. Ada 36 soal yang bisa kita ambil dari Bank Soal Madrasah. Kita sih simulasinya. Bentar, kita refresh dulu jaringannya. Nah, ini ya. Jadi di sini muncul 36 soal nih. 36 soal yang akan kita bagikan ke siswa. Yang tadi kita ambil dari Bank Soal Madrasah. Seperti ini ya. Ini kunci jawabannya apa dan seterusnya. Ini juga sama. Oke, kita kembali. Di sini selain dari Bank Soal Madrasah, kita juga bisa mengimport dari Word, Excel dan PDF ya. Ujian baru, misalkan kita bikin contohnya ujian lainnya, soal contoh dari Word ya. Dari Word. Misalkan di sini kan 120 menit, oke. 20 menit saja. 22 saja ya, bisa kita diakses. 23. Oke. Di sini kita akan import soal dari Excel ya. Di sini ada template-nya, tinggal di-download saja template-nya. Kemudian di sini kita tinggal isi ya. Excel ya ini ya. Maaf, Excel. Discord. Oke, nah ini seperti ini ya. Jadi ini soalnya, opsi A-nya, opsi B-nya, opsi C-nya, opsi D-nya, opsi E-nya, dan jawabannya apa. Ini jika dari Excel. Ini tinggal import saja yang barusan masuk. Soal ini import soal. Nah, masuk ya 11 soal barusan. Kita lihat. Oke, di sini belum kita set lagi jaringannya. Di sini masuk 1 ya. Kita pilih, kita lihat dibuat soal ujian. Nah, di sini salah benar atau false. Contohnya misalkan contoh simpan dan tutup ujian. Oke. Kita simulasi yang 11 soal ini. Nah, ini ya contoh ya. Benar, kenyataan benar, hukum benar ini. Jadi ini yang dari Excel. Selanjutnya kita akan masukkan dari Word. Edit. Kita dari Word. Nah, ini saya sudah punya Word, sudah siapkan Word-nya. Jadi contohnya di sini ada contohnya mana ya? Oh, bukan. Ini di sini ya, soal contoh soal. Nah, ini ya, soal dari Word. Nah, ini jadi pastikan kalau dari Word ini formatnya ya. Jadi formatnya satunya ini apa ya namanya itu? Formatter di Excelnya jadi di Wordnya ya. Jadi gak boleh misalkan satu otomatis gitu. Jadi di sini dihapus dulu nih. Jadi seperti ini contoh 1. Ini untuk penanda saja. Misalkan namanya soalnya, kemudian A-nya, jawaban A-nya harus huruf besar A apa, misalkan B-nya apa, seperti itu ya. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Seperti ini contohnya. Ini untuk Word. Nah, ini ada, kalau ada gambar nanti otomatis ya, otomatis masuk nanti. Kalau ada gambar seperti ini otomatis, jadi tidak perlu upload gambar, otomatis akan masuk ke dalam CBT-nya. Oke, kita upload nih. Ada 10 soal kalau nggak salah. Berapa ya? Oh, ada 18 soal, 19 soal ya, 18 soal nih. Kita upload soal dari Word. Jumlah soalnya 20 ya, kita tambahin 1. Nah, maksudnya kan biar yang 19-nya masuk gitu. Jadi kalau misalkan ada soal 19 itu masukin 20 dan sebaliknya begitu. E-learning tadi itu di mana ya? Di sini ya. Ini. Contoh soal doc. Nah, masuk 20 soal, import soal. Nah, di sini sudah masuk ya 19 soal ya tadi ya. Kita simulasinya ujiannya, kita lihat rapih ya langsung. Kalau yang ini langsung kita bisa lihat. Nah, gambarnya langsung masuk otomatis ya di sini. Ini untuk gambarnya. Kita bisa lihat. Nah, itu kalau misalkan ada yang masih salah tinggal dirapihkan, diedit saja di sini. Jadi kita tidak banyak copy paste ya, tidak banyak ketik juga. Jadi bisa ini misalkan ada yang salah kalimatnya misalkan atau harusnya mau dihapus, di sini tinggal dihapus saja karena mau di random kan, mau diacak.
Oke, itu dari Word. Kemudian dari PDF bagaimana? Nah, dari PDF kita masuk lagi ke sini. Nah, kita import dari PDF-nya. Kita kan barusan punya Word ya, punya Word ini. Kita akan berubah jadi PDF. Contohnya seperti ini, soal.pdf ini ya. Nah, save. Yes. Nah, ini kita sudah ekspor ke PDF. Yang ini soal ini. Selanjutnya kita akan import dari PDF. Cuma soalnya barusan 20 ya, 19 ya. Kita main 20. Soal PDF, import soal. Nah, sudah masuk juga ya. Nah, ini bagaimana cara melihatnya nih ya? Apakah benar dari PDF barusan? Seperti itu ya. Kita lihat di simulasi. Nah, kalau dari PDF gambarnya kosong. Nah, dari PDF gambarnya kosong kan? Tapi gambarnya itu otomatis diupload di sini. Kita harus set manual. Itu kalau dari PDF. Jadi lebih enak dari Word ya. Ini ya. Perhatikan nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 1, nomor 5, nomor 4, 6. Nah, ini misalkan di sini ada gambarnya. Jadi si gambarnya itu otomatis masuk ke sini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini gambarnya ada ya. Otomatis masuk ke sini. Tinggal harus pilih. Seperti ini untuk dari PDF. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan ujian CBT-nya ya di akun siswa. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya login sebagai siswa ya, dalam siswa ini. Kemudian masuk ke CBT-nya. Nah, ini sudah muncul ya di siswa nih jenis ujiannya. Ini yang misalkan yang PH1 nih, contohnya kita akan kerjakan. Nah, di sini di siswa akan muncul otomatis ya. Ini ada petunjuk ujian CBT-nya. Dan siswa, nama siswa, kemudian nama ujiannya dibuat oleh siapa, waktu pengerjaannya dari hari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian waktu ujiannya berapa menit, seperti itu. Tinggal klik mulai ujian, lanjut mulai. Nah, di sini ada pengawasan ujian ya, ada kamera ini yang aktif. Kemudian di sini ada lembar ujiannya, misalkan Indonesia adalah negara kaya raya, benar. Selanjutnya ini tinggal dipasangkan nih. Silahkan pasangkan di bawah ini. Ini cara pengerjaan peserta kodok sama ular ya. Nah, rumput, sapi, senang, libur, bineka, Indonesia, mandiri ini. Kemudian nomor 3, Megawati. Jadi gambar apa? Salah ini pertanyaannya, contoh ya, kita kosongin aja ya. Kemudian negara, jawabannya. Nah, ini bisa esai ya, bisa jelaskan. Ini adalah jawaban esai. Jawaban esai. Kemudian selesaikan ujian. Nah, siswa di sini dapat mengunduh lembar ujiannya, hasil ujiannya seperti ini ya. Ini ujiannya, soal pertama, bentuk soalnya salah benar, jawaban Anda A, B benar. Kemudian untuk soal pilihan ganda ini tidak diisi ya, karena barusan kita lewatin. Ini untuk short answer, ini untuk esai. Selanjutnya bagaimana di akun gurunya? Di akun gurunya kita kembali. Nah, selanjutnya kita kembali ke akun guru di sini. Nah, di sini kita lihat di menu CBT. Di sini ada satu selesai mengerjakan ya keterangannya. Kita lihat di sini analisis CBT soal. Nah, ini jawaban pesertanya nih. Jadi kalau misalkan ada pesertanya 30, nanti otomatis muncul 30 di sini ya. Ini jawaban pesertanya realnya. Ini sebenarnya bukan analisis ya, tapi kita menampilkan jawaban pesertanya. Nah, ini untuk esai ya. Esai itu ada keterangannya. Esai itu esai ya. Esai itu short answer. Kemudian di sini ada ES 5 itu esai ya. Ini benarnya 3, salahnya 1. Skornya 75. Oke, tutup. Ini untuk apa? Untuk proses ujiannya. Jadi ini untuk generate ulang hasil CBT. Ini bisa dilihat ya di video yang rilis yang versi 4.0 caranya. Kemudian reset hasil ujian ini jika misalkan kita mau ujian ulang semuanya, seluruh peserta siswa, itu kita bisa reset seluruh hasil ujian. Kemudian reset ujian itu kita bisa reset per satu ya, per siswa. Nah, aktifkan jika ada yang sudah selesai. Kalau peserta kan siswa ini di sini
Kalau sudah selesai itu tidak bisa mengerjakan lagi ya. Jadi kalau misalkan kita aktifkan di sini, itu siswa nanti bisa mengerjakan kembali seperti ini. Contohnya kita lihat. Nah, ini siswa bisa mengerjakan kembali. Walaupun sebetulnya jawabannya tidak hilang ya, jawabannya tidak hilang. Kita lihat. Nah, ini untuk menjodohkan jawabannya harus kita set kembali ya di sini. Kemudian, nah ini ya untuk short answer jawabannya sudah ada. Esai juga jawabannya sudah ada seperti ini. Nah, ujian. Nah, kembali ke e-learning. Nah, ini di akun guru kita bisa lihat ya. Skornya jadi 50 ya, karena barusan yang yang menjodohkan kita lewati gitu kan, tidak kita isi ulang. Ini untuk aktifkan. Ini untuk lembar jawaban peserta, kita bisa dapat output PDF ya, seperti ini. Nah, ini jawabannya. Nah, ini Indonesia adalah negara yang kaya. Untuk semua salah benar jawabannya apa? Ini bisa kita lihat di sini ya, jawabannya benar. Selanjutnya monitor peserta, ini kamera ya. Jadi kalau misalkan ada jadi otomatis nanti ada mengcapture ke foto siswa ketika sedang ujian, nanti kita bisa monitor nih fotonya. Tapi di sini kan karena sisa waktunya 59 menit, jadi kan waktunya 60 menit nih. Siswa ini mengerjakan dalam 1 menit, jadi fotonya kosong karena tidak mengcapture ya, karena pengerjaannya dalam 1 menit seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada WhatsApp Blast. WhatsApp Blast ini kita bisa kirim ke siswa nih. Ini hasil CBT barusan. Kita bisa kirim ke ayah siswa contohnya ya. Ini ada nomornya, Abdul Aziz. Nah, kita akan kirim nih hasil CBT-nya. Barusan yang login Abdul Aziz bukan ya? Bukan kayaknya ya. Dami siswa kalau nggak salah. Oh iya, dami siswa ya. Kita akan lengkapin nih dami siswa ya, biar bisa masuk ke nomor saya gitu kan, seperti itu. Kita akan lengkapi profilnya, nomor WhatsApp-nya kita akan lengkapi seperti ini. Nama ayah, nomor WhatsApp ayah, nomor WhatsApp ibu samain saja, simpan. Oke. Nah, di sini kita ulangi ayah siswa ya. Nah, muncul ya nomornya. Jadi kita akan kirim nih WhatsApp-nya. Kirim pesan. Nah, pesan kepada siapa ini? Pesan kepada dami siswa 570 berhasil dikirim ya. Oke ya, kita cek di sini. Ini kan sudah terkirim ya. Kita cek WhatsApp-nya. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ya. PH1 nilai 50 nih. Hasil ujian CBT Pak, uji coba PH1 nama ujiannya nilainya 50. Dikirim oleh nama gurunya dari e-learning madrasah. Ini untuk WhatsApp, kirim ke WhatsApp ya, sama ya. Salah kirim. Selanjutnya di sini juga sama, kita bisa juga mengirim ke ibu siswa, sama prosesnya. Kita juga bisa mengirim nilai pengetahuan KI 3 dan atau KI 4. Nah, ini untuk KI 4. Oke, ini untuk historinya ya yang sudah berhasil kita kirim. Nah, di sini ada jurnal guru sudah, CBT sudah ya, sudah sampaikan juga. Selanjutnya di sini ada penilaian pengetahuan KI 3. Nah, KI 3 ini kita bisa membuat tugas nih. Contohnya misalkan buat penilaian pengetahuan, pilih pertemuannya misalkan, pilih skema penilaian misalkan penugasan. Kemudian siswa upload ya di e-learning ya. KD-nya misalkan 3.1. Nah, otomatis nih jadi PH kedua, karena tadi kan PH satunya ada di CBT ya. Yang kita buat tadi. Misalkan di sini silahkan kerja upload surat tugas upload tugas kalian di dalam e-learning. Ini batasan waktunya ya. Jadi siswa dapat upload tugas dari tanggal sekian sampai tanggal misalkan sampai tanggal 30. Jadi kalau misalkan kurang dari tanggal ini sama atau misalkan melebihi atau tidak dalam tanggal ini nih, siswa tidak bisa mengerjakan ujian ini. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya kita lihat sebagai siswa tadi di ruang kelasnya. Nah, ini buka. Nah, siswa ada ya tugas KI 3 pengetahuan. Ini tidak tersedia karena PH1 ini langsung ada dari CBT otomatis ya. Ini yang kita buat tadi sebagai guru, siswa bisa mengirim tugas di sini. Misalkan PDF dokumen atau video. Misalkan kita upload PDF ya. Seperti ini contohnya. Kirim tugas. Nah, tunggu sampai prosesnya berhasil sampai selesai. Ini siswa akan mengirim tugas, kita juga bisa mengecek di guru nih.
berapa siswa yang sudah mengerjakan tugas tersebut ya. Ini sudah berhasil terkirim ya, statusnya terkirim ya statusnya. Kita bisa cek di guru, kita lihat hasilnya, misalkan yang tadi mana ya, oh ini ya, status berhasil mengerjakan. Nah di sini kita bisa lihat nih tadi yang upload itu atas nama siapa ya, kita cek. Sebentar, tadi itu atas nama siapa ya. Oh, kita sebagai Dami siswa 570 nama siswanya. Kita cek di akun gurunya. Hasilnya oh ini ada nih. Dami siswa 570 nih. Perempuan ya. Kita bisa melihat tugasnya di sini. Nah, ini tugasnya yang dikirim oleh siswa tersebut. Nah, ini ya. Nanti kita upload, kemudian kita bisa berikan penilaiannya, misalkan 40. Salah ini ya. Ini 0 aja. Ini belum mengerjakan soalnya. Ini 40 misalkan. Nah, ini belum tuntas ya, nilai remedialnya langsung muncul otomatis ya. Misalkan kalau misalkan kita masukkan 80 skornya, nah tuntas ya. Kita lihat tugasnya sudah lihat. Nah ini kita feedbacknya kita bisa masukkan di sini, misalkan bagus atau tolong dikoreksi atau dicek kembali nomor 30. Oke, simpan ya, simpan saja di sini. Oke. Nah, di akun siswa nanti akan muncul tugas KI3 pengetahuan. Nah, di sini ada muncul feedbacknya ya. Tolong dicek kembali nomor 30 di akun siswa. Ini untuk tugas KI3. Selanjutnya untuk keterampilan atau KI4, di sini kita bisa buat pilihan keterampilan, pilih skemanya, misalkan proyek, portfolio atau produk. Misalkan proyek. Kemudian di sini kita bisa centang tanggal mulainya tanggal 20, tanggal mulai pengerjaan tanggal 30. Oke, keterampilan silahkan upload tugas kalian. Ini untuk keterampilan, ini untuk KD-nya ya. Simpan. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa cek di akun siswanya keterampilan. Nah, kirim tugas sama ya alurnya. Siswa dengan mengerjakan, kemudian nanti akan masuk ke akun siswa, akun guru. Nah, seperti ini siswa ngupload tugasnya. Nanti guru bisa lihat di nilainya nanti kalau misalkan sudah terupload ya. Ini sudah terupload ya. Nah, sudah terupload. Kita cek di menu penilaian keterampilan. Nah, ini sudah satu siswa sudah mengerjakan. Kita lihat. Nah, ini ya sudah masuk ke sini nilainya. Lihat tugas. Nah, sudah masuk juga nih lembar jawabannya. Ini untuk keterampilan ya. Ini skornya kita bisa klik di sini. Oke. Untuk penilaiannya keterampilan nilai. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian akhir semester. Pas ya. Jadi ini pasti nilai pas. Ini otomatis nanti kalau misalkan dari CBT kita pilih penilaian akhir semester, nanti otomatis nilainya ke sini masuk. Jadi ini kalau misalkan, tapi kalau misalkan tidak, di sini bisa kita setting manual 90 contohnya akhirnya. Ini untuk pas. Kemudian di sini ada rekap nilai raport juga sama ya. Sini. Nah, ini kalau ada nilainya nih sebelah siswa nih ya. Nilai pengetahuan, predikatnya apa, nilai keterampilan, predikatnya apa. Ini rinciannya dari keterampilannya dari mana saja, dari proyek berapa, portfolio berapa, produk berapa. Kemudian dari KI3 nya, ini KI3 nya PH1 PH2 nya berapa. Ini kan ada satu nih, Dami 570 kan PH1 dia dapat 50, PH2 dia dapat 80 ya, sehingga dapat nilai akhirnya dia 65 ya. Nah, ini dari guru ya, dari wali kelas. Kalau ini masih kosong juga, belum kita set. Oke, selanjutnya di sini ada monitoring aktivitas. Ini kita bisa tahu ya, bisa tahu siswa mana yang paling aktif gitu kan, seperti itu. Di monitoring aktivitas, kemudian kalender kelas. Di sini untuk otomatis ketika kita membuat agenda, membuat CBT akan masuk ke kalender kelas ya. Siswa juga sama bisa lihat di sini juga di kalender kelas. Pengaturan kelas di sini jika ada perubahan nih, misalkan digital era contohnya ya, simpan. Atau pertemuannya kita rubah juga bisa. Nah, ini ketika kita masuk ke pengaturan, nah ini sudah terupdate ya, sudah berubah.
Kalau misalkan Anda mau hapus kelas, misalkan kelasnya, nah ini bisa dihapus, tapi masukkan dulu ya akunnya, passwordnya ya, jadi untuk memastikan bahwa ini tidak salah klik nih, seperti itu. Nah, yang sudah selesai untuk kelas, kita akan coba untuk copy kelas ya. Kita akan membuat kelas baru, contohnya misalkan di sini kita akan membuat kelas yang dituju ya. Kita buat kelas baru, kelas copy namanya. Jadi kita akan copy kelas dari yang sebelumnya ke kelas ini, kelas uji coba copy ini sampel aja ya, fisika 5 buat kelas. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau untuk mengcopy kelas, kalau untuk mengcopy kelas, kita harus masuk dulu ke kelas yang sebelumnya yang akan kita copy ini. Misalkan tadi kan kita bikin kelas uji CB ya. Ini ya, kita buka bukan ini. Nah, ini ya, uji CB ini kita buka. Ini kan sudah ada nih KI satunya dan seterusnya ya. Kalau kita buat ulang kan lumayan ya. Maksudnya kita harus copy paste gitu kan, seperti itu. Bahan ajarnya juga. Nah, caranya kita bisa copy paste di sini, copy kelas. Nah, nama kelas online ini MIPA uji coba, kita akan copy ke kelas yang barusan nih, yang copy ini ya. Nah, kita akan copy ke kelas uji coba copy ini, copy kelas. Nah, ini yang akan di copy adalah standar kompetensi ya, KIKD, KKM, pelajaran RPP, bahan ajar, tugas, pengetahuan dan keterampilan. Copy kelas, oke. Nah, di sini kita sudah masuk nih kelas uji coba copy, kita cek nih standar kompetensinya. Nah, langsung kan masuk kan, tadinya kosong kan ini karena kelas baru. Ini juga langsung masuk nih otomatis. Jadi kita cukup membuat satu kelas, nah, otomatis semua kontennya kita bisa copy dari kelas yang sebelumnya. Sudah kita isi satu ya, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan terkait dengan kelas di dalam e-learning madrasah. Selanjutnya, nah, di sini ada wali kelas ya. Wali kelas. Jadi kalau misalkan sebagai wali kelas, kita bisa menentukan sama seperti guru. Jadi kalau misalkan wali kelas itu kan menentukan untuk sikap spiritual dan sikap sosial ya. Di sini ini tinggal diisi saja, misalkan apa gitu kan, urutannya kok KD-nya juga sama ya, caranya tinggal diisi. Kemudian di sini wali kelas bisa memonitor nih siswa ini keaktifannya seperti apa, dia tergabung di kelas mana saja, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nah ini informasi kelasnya, absensinya, kemudian dalam kelas, kemudian jurnal gurunya, ini masih kosong ya pada data. Jadi nanti si wali kelas ini bisa melihat nih siswa-siswanya atau misalkan sama siapa dia di kelas, misalkan di kelas fisikanya seperti apa begitu. Nah, ini juga wali kelas bisa juga melakukan penilaian ya. Di sini harus diisi dulu nih KD-nya, misalkan satu contoh ya, contoh sosial, contoh spiritual, simpan. Ini kita copy satu juga di sini. Nah, ini kan 2.1, ini 1.1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini kita bisa penilaian nih. Nah, jumlahnya rata-rata 2, KI 2 nya kita bisa lihat juga ya. Ini untuk keterangannya bisa dimasukkan juga untuk wali kelas. Rekap nilai raport di sini ada juga untuk wali kelas ya. Jadi wali kelas bisa monitor juga setiap siswa di dalam e-learning madrasah. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke forum madrasah. Di sini ada guru BK. Jadi kalau misalkan ditunjuk sebagai guru BK, ada guru BK di sini. Di sini ada data siswa. Nah, sama ya seperti wali kelas, tapi di sini ada tombol kirim bimbingan. Jadi misalkan kita bisa mengirim, misalkan informasi, tolong temui saya, tolong, kita bisa menyampaikan ke siswa ini, tolong menghubungi saya. Nah, oke, di sini ada masuk ya, tolong menghubungi saya. Jadi kita bisa mengirim layanan konseling perorangan, layanan konten, konsultasi, mediasi ke siswa. Misalkan hubungi saya, atau tolong ke ruang BK
seperti ini. Alas. Oke, ya seperti itu ya. Ini informasi layanan. Di sini layanan hanya informasi saja. Kemudian di sini kalau misalkan ada peserta atau siswa yang konsultasi baik secara langsung atau secara anonim, kita bisa cek juga di sini. Anonim itu adalah identitas siswanya dihilangkan atau disembunyikan seperti itu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini contohnya ya, layanan BK anonim ya. 12 MIPA 1. Ini kalau nggak salah tadi kita login di sini sebagai kelas 12 IPS ya. Oke, apa. Nah, ini untuk guru BK. Nah, guru kelas sudah, guru BK sudah, ruang kelas sudah, semuanya sudah. Oke, sudah semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui kolom komentar atau melalui email e-learning@madrasah.kemenag.go.id. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.